Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, M. Ferdi Febrianto dengan NIM 4101419123 dan teman saya. Dan saya Goizia Nafi Agung, NIM 4101419125. Dan saya Karisma Rizkandi dengan NIM 4101419115. Kami akan membuat video mengenai penyampaian materi pembelajaran dengan nuansa bimbingan untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling. Selamat menonton. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang murid-murid semua. Selamat siang, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sebelum kelas kita mulai, mungkin ada dari salah satu dari kalian yang mau memimpin doa gitu untuk membuka pelajaran pada siang hari ini. Ada nggak? Baik, saya Pak. Oke, Reska silakan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Reska atas pimpin doa tadi. Oke, baik, pada pertemuan siang kali ini kita akan membahas tentang materi-materi yang mungkin kalian belum pahami untuk menghadapi ujian akhir pada pertemuan minggu ke depan. Nah, ini saya mau tanya ini sebelum kita mulai, ini saya sudah nge-share presensi dulu ya di kolom chat, nanti bisa diisi. Nah, sembari mengisi presensi tersebut, gimana nih kabar kalian? Kan nih pandemi ini nih, baik-baik aja atau gimana? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Reska gimana? Oke. Berarti semangat ya Alhamdulillah sehat. buat menerima pelajaran pada pertemuan kali ini. Oke. Siap, Pak. Semangat. Siap. Oke, langsung aja ya. Ini dari kalian ada nggak nih materi yang masih belum dipahami? Apa aja gitu untuk menghadapi UAS pada pertemuan minggu depan? Saya masih ada yang bingung, Pak. Di mana tuh? Bagian yang minggu kemarin, bagian soal yang limas. Oh, bingung di mananya tuh? Apakah di mana? Contoh soalnya Masih mungkin ya? bingung. Iya, Pak. Oke. Ini ya. Oke, yang file kemarin ya. Ini aku share screen dulu. Sebentar. Yang di bagian mana bingungnya? Kita bisa on mic mungkin Reska. Saya bingung mencari itu, Pak. Tinggi dari limas itu dalam mencari luasnya bingung. Oh, oke. Oke nih ya. Mungkin aku jelasin singkat dulu untuk mereview materi kemarin. Nah, di sini ada jenis-jenis limas. Pertama ada limas segitiga. Itu jenis-jenisnya ini berdasarkan alasnya gitu, bawahnya gitu yang mereka dudukin gitu kan. Kalau bawahnya segitiga berarti ditamakan limas segitiga. Kalau bawahnya segi empat ya namanya segi empat dan seterusnya gitu kan. Nah, di sini ada juga pada setiap limas ada titik pojok, rusuk, sisi, dan lain-lain. Nah, ini kamu ingat kan nih volume limas kemarin itu apa? Volume limas gitu. Ingat nggak cara mencari rumusnya? Maaf, Pak, saya lupa. Oke. Nah, di sini ada nih, untuk mencari luas sisi limas itu, limas kan punya sisi-sisinya tuh yang kayak gini bentuknya. Nah, itu luas sisinya itu rumusnya luas alas ditambah luas sisi tegaknya. Nah, di sini volume limas itu rumusnya adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, ini mungkin kita langsung ke contoh soal tadi ya, mengenai volume limas dan luas sisi. Nah, ini misal, ini PPT-nya terlihat kan?
Oke. Nah, di sini ada contoh. Misal ada alas limas di bawah ini alas limasnya berbentuknya kan persegi, makanya disebutnya limas persegi kan. Dengan sisinya itu AB 10 cm dengan tinggi OE 12 cm. Nah, maka dihitung, ini di soal nih suruh ngitung volume limas sama luas sisinya. Nah, yang pertama nih sebelum kita mau menjawab soal terlebih dahulu, kita tuh tulis dulu diketahui sama ditanyanya. Nah, di soal kan kita diketahui alas limasnya itu persegi kan. Nah, di gambar ini persegi ABCD. Nah, sisi perseginya itu kan AB kan. Sisi persegi itu sama aja kan. Maka kalau AB 10 berarti sisi-sisi lainnya juga 10. Nah, di sini juga diketahui tinggi OE yang merupakan tinggi limas yaitu 12 cm. Nah, kan ditanya volume limas sama luas sisinya kan. Nah, volume limas itu sesuai tadi tuh rumusnya, sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, maka sepertiga dikali 10 pangkat 2, kan tadi kan luas sisi perseginya kan 10. Nah, maka luasnya itu kan sisi dipangkatkan 2, sisi 2 kuadrat, dikuadratkan gitu. Nah, maka sepertiga dikali 10 kuadrat dikali 12. Nah, ketemu nih hasilnya 400. Jadi volume limasnya itu 400 cm kubik. Nah, itu untuk yang volume limas. Nah, yang kedua nih, ini nih namanya luas sisi dari limas tersebut. Tadi kan kita udah peroleh kan, rumusnya itu kan luas alas ditambah luas sisi-sisi yang tegaknya itu kan. Luas sisi yang tegaknya kan ada 2, 3, 4 gitu, ada 4. Jadi di sisi kanan, di sisi kiri, depan, sama belakangnya gitu. Nah, berarti luas sisinya itu luas alas, luas ABCD tadi, ditambah, karena tadi ada luas sisi tegaknya ada 4, maka 4 dikali luas segitiganya itu salah satunya aja. Berarti 4 dikali luas, misal diambil segitiga BCE. Nah, pertama, kan kita nggak tahu nih kan rumus segitiga BCE itu kan alas kali tinggi kan, sementara kita nggak tahu nih tinggi BCE-nya berapa. Nah, maka kita cari dulu pada segitiga BCE-nya. Alasnya BC, maka tingginya kan EF tuh, kita tarik garis lurus gitu. Nah, karena ini siku-siku dengan tinggi limas, maka kita pakai rumus Pitagoras. Maka diperoleh EF kuadrat ini sama dengan 12 kuadrat tinggi limas. Terus karena ini berbentuk tinggi limas tuh membagi dua sisi gitu, maka 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, hasilnya nanti ketemu EF-nya 13 cm. Karena diakarin gitu. Nah, maka luas sisinya itu setengah dikali BC dikali FE. Nah, nanti ketemu hasilnya 65 gitu. Nah, gimana? Rizka udah sedikit paham belum mengenai volume dan luas sisi limas? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke. Lalu, Iya, Pak. bagaimana cara menghafal rumus-rumusnya, Pak? Oke, bentar. Mungkin sebelum saya jawab, dari teman-teman ada yang bisa membantu jawab itu atau membantu memberi solusi ke Rizka. Mungkin Ferdi, silakan. Izin menjawab, Pak. Oh iya, silakan. Mungkin kalau dari saya sendiri untuk menghafal rumus, saya lebih suka menggunakan metode belajar visual, Pak. Jadi saya lebih cepat menghafal ketika saya melihat gambar atau tulisan. Jadi saya kalau di kamar itu sering menempel rumus-rumus ataupun gambar bangun gitu di tembok. Jadi setiap hari saya bisa melihatnya. Jadi setelah tidak langsung itu bisa menghafal gitu, Pak. Mungkin itu cara dari saya, Pak. Oh Makasih. iya, sip, sama-sama. Nah, mungkin saya juga mau menambahkan lagi, yaitu balik lagi ke cara belajar kalian masing-masing ya. Mungkin Ferdi sukanya melalui visual. Nah, cara belajar kan ada 3 tuh, visual atau itu secara mendengar atau secara latihan-latihan gitu kan. Nah, mungkin kamu juga bisa kayak melihat materi-materi di YouTube gitu, sembari juga mungkin menggambar atau menulis rumusnya di kamar gitu, supaya pas bangun tidur gitu kan, kamu bisa secara tidak langsung membaca rumus gitu jadi hafal gitu. Nah, mungkin
cara yang paling mudah itu dengan latihan soal sih, karena kan nggak selalu terpaut dengan rumus ya. Jadi kalau kita latihan soal tuh jadi kayak sering banyak latihan soal tuh jadi kayak oh ini tuh kayak gini, oh ini tuh kayak gini. Jadi mudah gitu, lebih di luar kepala gitu. Nah itu sih solusi dari saya. Gimana guys? Ya Pak, terima kasih solusinya. Terima kasih Ferdi. Oke, Sama-sama. Yuk. Terima kasih juga udah berani bertanya juga memberi solusi juga untuk pada Ferdi sama Reska. Oke, ini mungkin ada materi lagi nggak yang mau ditanyain, yang belum dipahami gitu? Sepertinya cukup, Pak. Oke, gimana dari Reska? Ada lagi nggak? Sudah cukup Pak. Oke, kalau itu mungkin kita karena udah cukup, mungkin kita tutup dulu ya. Mungkin kita cukupi dulu untuk pertemuan kali ini. Nah, ini mengingat minggu depan mau UAS, kalian tetap semangat dalam belajar. Kan ini kan ada minggu tenang nih sebelum UAS. Nah, itu kalian gunakan tuh untuk latihan soal atau mereview-review kembali eh, materi-materi yang akan sekiranya keluar di UAS gitu kan. Jaga kesehatannya juga karena sekarang lagi masa pandemi. Nah, mungkin kalau ada kesulitan bisa tanya saya lewat grup atau lewat PC juga nggak apa-apa. Kita terus semangat. Di sini saya mau ngasih quotes, itu satu dari bahasa Amerika Latin, nih, keren nih. Namanya itu per aspera et astra. Nah, itu tuh artinya meraih bintang dengan kerja keras gitu. Nah, itu makanya kalau kita mau menggapai cita-cita itu harus kerja keras gitu, nggak boleh rebahan, nggak boleh ibaratnya keluar dari zona nyaman lah gitu. Nah, itu mungkin aja ya untuk pertemuan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih ini udah menghadiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih, Pak. jangan lupa untuk isi presensinya ya. Itu ada di chat, udah saya kirim. Oke, kalian bisa Baik. live dari Zoom-nya. Baik, Pak. Yuk.